Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah, zat yang menjadikan kita sebagai seorang muslim, dijadikan kita menjadi orang-orang beriman. Alhamdulillah diberikan kepada kita kesehatan sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, bertemu untuk menuntut ilmu. Semua adalah langkah kebaikan. Mudah-mudahan akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada seorang hamba Allah yang mulia, seorang nabi yang umi, nabi yang begitu tawadhu jiwanya, namun begitu luas ilmu pengetahuannya, bagaikan samudra yang tak pernah kering, dan namanya akan selalu disebut oleh berjuta-juta umat manusia di seluruh dunia hingga akhir masa nanti. Nabi yang mulia itu ialah Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kita lanjutkan kajian kita surah Yasin ayat 41 ya. Yang lalu sampai ayat 40. Tadi udah dibacakan, jadi langsung aja ya. Enggak perlu. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka. Tidak pula mereka diselamatkan. Ya, artinya begini. Kapal-kapal yang berlayar di lautan itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah untuk mengangkut kita dari satu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain, untuk saling mengenal, untuk saling berkomunikasi. Jadi apapun yang diciptakan Allah di bumi ini, semua adalah untuk kepentingan umat manusia yang berpatokan pada Al-Quran. Kita nggak bisa membayangkan dahulu sebelum ada pesawat, pergi haji aja pakai kapal laut, sehingga perjalanan 1 bulan ke Mekah, 1 bulan dari Mekah kembali ke tanah air, dan 1 bulan di sana. Jadi pergi haji itu lamanya 3 bulan. Kalau ada yang meninggal, diceburin aja ke dalam laut. Ya, disitulah yang boleh ada salat gaib, salat jenazah yang jenazahnya tidak ada, karena dicemplungin ke laut kan tidak kelihatan, gaib. Itulah yang boleh sholat gaib untuk jenazah. Kalau jenazah sudah disolatkan di masjid, itu nggak ada lagi sholat gaib. Ya. Dan kami ciptakan juga mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kehendaki. Selain itu ada mobil-mobil, ada kereta, ada unta, kuda, dan lain-lain. Semua Allah ciptakan untuk manusia agar mereka bisa mengendarai, bisa menggunakan untuk kepentingan bertani, berniaga, semua kepentingan manusia. Seorang petani mengangkut angkutan pertaniannya ke kota memakai apa? Memakai kuda. Zaman dahulu ya, mereka membawa padi, membawa semua hasil panen mereka ke kota dengan mengendarai kuda, atau dulu masih jarang motor ya,
kereta kuda atau apa ya? Ya, pedati. Jadi semua Allah ciptakan, Allah sediakan untuk manusia. Karena itu kalau manusia nggak bersyukur kelewatan. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Kalau Allah menghendaki ditenggelamkannya kapal-kapal laut itu, maka siapa yang bisa menolong kita di tengah laut yang gelap, yang luas, yang dalam? Semua Allah selamatkan untuk supaya manusia bisa bersilaturahim, bisa saling mengenal satu sama lain, bisa menjual hasil panennya. 44. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Jadi Allah selamatkan manusia dari berlayarnya untuk merasakan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang ada di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang di akhirat agar kamu mendapat rahmat. Semua kejadian yang kita lihat di dunia ini adalah sebagai rahmat yang maha besar dari Allah, agar kita mengetahui posisi kita sendiri, betapa besar kasih sayang Allah terhadap umat manusia, dan kita diberi pelajaran untuk menikmati hidup di dunia dan kepedihannya juga sebagai pelajaran bagi kita, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena azab di akhirat itu lebih dahsyat lagi. Kalau kita dikasih ujian di dunia, itu hanya menurut kita udah parah sekali ya, udah aduh kok cobaan berat banget begini. Tapi itu untuk menguji iman kita, karena tidak ada iman yang tidak diuji. Bentar ya, saya lihat dulu. Coba ibu baca surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Surah ke-29. Udah ketemu? Siapa yang udah ketemu boleh baca. Ayat 2 dan 3. Ayat surah Al-Ankabut. Sudah ada. Iya. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, dan mereka tidak akan diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar
dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta, orang-orang yang benar dengan imannya dan orang-orang yang dusta dengan imannya. Dengan ujian itu Allah mengetahui apakah kita benar-benar beriman setelah diuji itu, dan apakah kita berdusta dengan iman kita. Ya, jadi kalau ada ujian kita hadapi, jangan mengeluh, tapi bersabar dan berdoa kepada Allah, bertawakal, itulah yang bagus. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka berpaling darinya. Allah selalu memberikan tanda-tanda kebesarannya supaya kita mengetahui bahwa tidak ada kekuasaan yang mutlak, tidak ada kekuasaan yang paling hak dan paling benar kecuali kekuasaan Allah. Kita lihat terjadinya siang dan malam. Ketika siang, matahari beredar, satu matahari di atas langit sana bisa menerangi seluruh dunia. Tapi pada waktunya matahari terbenam, berganti malam, gelap, yang ada cuma bintang-bintang dan bulan. Kalau pas tanggal 13, 14, 15 memang bagus, cahayanya bisa dilihat di seluruh dunia. Tapi kalau masih kecil berbentuk alis begitu, makanya ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya di surah Al-An'am, ya nanti kita sampai ke sana, dia mencari Tuhannya. Ketika dia melihat bintang, dia bilang, inilah Tuhanku. Tapi ketika bintang tenggelam, dia bilang, Tuhanku tidak akan tenggelam. Kemudian dia lihat bulan bersinar lebih besar, dia katakan, inilah Tuhanku. Ketika bulan juga menghilang, dia bilangkan, kalau Allah tidak memberi aku petunjuk, sungguh aku akan tersesat. Kemudian matahari besok bersinar dengan terang, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Sinarnya ke seluruh dunia, terang, nyata. Tapi ketika matahari tenggelam, Ibrahim berseru kepada kaumnya, aku berlepas diri dari semua ini. Terus apa Ibrahim bilang? Wajjahtu wajhiya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ibrahim berkata, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dia belum melihat, belum mengenal Tuhannya. Bapaknya pembuat patung. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa orang Kristen atau orang yang selain Islam harus disiksa? Padahal dia kan terlahir sebagai Kristen. Kita ingat, Nabi Ibrahim terlahir bukan sebagai Muslim. Bapaknya pembuat patung, dan dia berjualan patung, menjajakan. Tapi Ibrahim selalu berpikir, tidak mungkin ini Tuhanku. Karena dia tidak bisa berkata, tidak bisa mendengar, tidak bisa. Kalaupun dia dihajar, dibelah, digetok, diam aja. Ini nggak mungkin Tuhanku. Nabi Musa juga kan ketika di Bukit Tursina, dia mencari Tuhannya. Nabi Muhammad terlahir bukan sebagai seorang Muslim. Ibunya, bapaknya, semua keluarganya masih musyrikin Quraisy. Jadi dengan Al-Quran mereka dibimbing. Wa ma ta'tihim, udah. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladzina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberinya?
makan, kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang-orang beriman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladzina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Ketika orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, ketika dia dikatakan berinfaklah, bersedekahlah, berilah makan kepada orang lain, orang-orang kafir itu berkata, apakah kami memberi makan yang kalau Allah mau memberi makan kepada semua kan bisa. Nah, padahal Allah dalam satu hadis qudsi berkata begini, wahai hambaku, aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Seorang hamba menjawab, engkau Tuhanku, mana mungkin engkau lapar. Terus Allah berkata lagi, wahai hambaku, aku haus, tapi kenapa engkau tak memberi minum? Si hamba menjawab lagi, wahai Tuhanku, engkau Tuhanku, tidak mungkin engkau kehausan. Terus dijawab oleh Allah, ketika ada seorang yang sakit, dia kelaparan, dia kehausan, di situ ada aku. Tapi aku ingin melihat hambaku, siapa yang mau berderma, siapa yang mau memberi saudaranya yang sedang sakit itu makan dan minum. Artinya sama dengan kita memberikan Allah makan dan minum, sama dengan Allah nggak makan nggak minum, tapi seakan-akan karena Allah bersama orang yang lapar dan yang haus itu, bersama orang yang sedang kesusahan, bersama orang yang sedang sakit. Kan di dalam Al-Quran dikatakan fa'akridu qardan hasanan, berikanlah, bersedekahlah, berikanlah bantuan kepada Allah dengan rizki yang paling bagus. Kenapa kita harus memberikan kepada Allah? Allah nggak membutuhkan, tapi ketika ada orang lain membutuhkan bantuan kita, kita memberikannya, sama juga kita memberi kepada Allah. Di situ Allah akan mengganti semua kebaikan kita dengan yang lebih baik lagi. Setiap kebaikan kita paling sedikit dibalas 10 kali kebaikan. Kalau kita memaafkan kesalahan saudara kita, kita diampuni dosa kita. Kita cuma memaafkan kesalahan saudara kita, tapi dosa kita diampuni sama Allah. Allah selalu memberi yang lebih baik. Pahala pun paling sedikit 10 kali lipat. Di surah Al-An'am ayat 160 coba baca. Surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Ya, yang udah ketemu silakan. $160. Iya. 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 Barang siapa berbuat kebaikan akan dibalas 10 kali lebih baik dari Allah. Tapi kalau kita berbuat kejahatan, kita akan dibalas sesuai kejahatan yang kita lakukan, nggak ditambah. Allah nggak menzalimi hambanya. Misalnya kalau dia mencuri kalau dalam Islam kan dipotong tangannya. Sampai sini Bu, sebatas sebatas pergelangan. Kemudian kalau enggak ditambah, kalau mencurinya juga dalam batas tertentu, dalam batas yang dikenakan hukuman. Kalau dia mencuri untuk makan karena dia lapar, dia tidak kena hukum. Yang kena hukum adalah pemimpinnya.
Itu hukum Islam. Jadi kalau kita berpegangan kepada Al-Quran, nggak boleh ada orang kelaparan, karena itu tanggung jawab pemimpin. Wa idza qila wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit? Dan yang itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar. Orang kafir ini selalu nantangin. Kan nanti setelah mati kita berbangkit. Ditanya, kapan hari berbangkit itu datang? Jika kamu orang-orang yang benar. Maka dijawab oleh Allah, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Hanya satu teriakan akan mengguncangkan dunia. Akan terjadi kiamat hanya dengan satu teriakan. Fala yastati'una tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Pada saat itu, pada saat teriakan itu terdengar, trompet sangkakala dibunyikan, bumi ini bergoncang segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang segoncang, wa akhrajatil ardu ma'athqalaha, dan bumi mengeluarkan segala isi perutnya. Binatang melata, semua binatang keluar dari perut bumi. Air laut menguap setinggi gunung karena goncangan bumi yang begitu hebat. Baru ketika itu mereka sadar, tapi mereka udah terlambat. Mereka bahkan tidak bisa membuat wasiat. Nggak ada lagi mau wasiat buat siapa, semua udah ditakdirkan akan dihancurkan. Insya Allah kita orang-orang beriman nggak mengalami kiamat ya Bu, karena kiamat disediakan untuk orang-orang yang tidak percaya. Nanti di akhir zaman, dikala Dajjal turun, manusia Dajjal ini ahli sihir yang luar biasa. Dia mengatakan siapa yang bersaksi mengakui Dajjal sebagai Tuhan, maka dia akan selamat. Air sumurnya akan keluar sehingga dia bisa makan, bisa minum, bisa menyirami tanaman dan sebagainya. Tapi yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan, sumurnya akan kering, tidak bisa dia ngapa-ngapain. Sehingga banyak orang yang mengakui dia sebagai Tuhan. Padahal kalau sudah mengakui Dajjal sebagai Tuhan, dosanya tidak akan diampuni selama-lamanya. Dia tidak bisa kembali kepada Islam. Itulah, dan yang banyak digoda Dajjal adalah orang perempuan. Sehingga Nabi bersabda, apabila Dajjal datang, ikatlah para ibu-ibu, istri-istri kamu, ibu-ibu, ikat di kalau rumah itu kan ada tiangnya ya, disuruh diikat di situ, nggak boleh keluar, karena Dajjal ini luar biasa, menggoda manusia. Ada anak satu pemuda, dia berani menantang Dajjal, dia digergaji, dibelah dua badannya, tapi kemudian dihidupkan kembali sama Dajjal. Dia disuruh ngakui Dajjal sebagai Tuhan. Anak muda itu tetap tidak mau mengakui. Akhirnya Dajjal hilang keampuhannya untuk melakukan sihir. Karena kekuatan iman anak muda tadi, setelah digergaji, dibelah dua, dihidupkan lagi. Maksud Dajjal kalau udah dihidupkan, kan dia nanti ikut Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Udah dimatiin, dihidupkan lagi, tapi anak muda ini tetap tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Akhirnya luntur ilmunya Dajjal. Dia nggak bisa lagi membuat kerusakan-kerusakan yang seperti itu. Hanya dengan kekuatan iman.
Dia lari ke Gunung Tursina, dikejar oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Di sana dia dibunuh dengan pedangnya Nabi Isa. Apakah selesai di situ? Tidak. Setelah itu ada Ya'juj Ma'juj. Wah, banyak nanti ceritanya. Tapi yang jelas kan ada 10 episode ya, 10 zaman, 10 tingkatan menghadapi hari kiamat itu. Yang satu zaman kenabian, kedua zaman khalifah, ketiga zaman kerajaan, keempat zaman huru-hara. Sekarang kita berada di zaman keempat, zaman huru-hara. Sesama Islam juga berantem. Kita lihat saling saling ingin menguasai satu sama lain. Nanti kita bicarakan soal itu. Fala yastati'una, hanya dengan satu teriakan udah, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. 51 wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Yasin ayat 51, ditiup sangkakala yang kedua, mereka keluar dari kuburnya masing-masing dalam keadaan telanjang loh Bu. Tapi masing-masing nggak mikirin diri mereka, nggak sadar apa yang ada terjadi pada diri mereka. Mereka menuju padang mahsyar, mereka dipanggil untuk menuju padang mahsyar dalam keadaan tanpa pakaian, tapi masing-masing nggak ngurusin lagi, nggak tahu rasa malu, nggak tahu, mereka masing-masing udah bingung mau menghadap ke padang mahsyar itu, mau diadili itu. Mereka udah bingung. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalin. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah rasul-rasulnya. Mereka baru membenarkan apa perkataan rasul-rasul yang mengatakan bahwa mereka nanti akan dibangkitkan. Tapi mereka udah nggak bisa melawan takdir. Mereka berkata, celakalah kami. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Nah, maksudnya dari dalam kubur. Dia dibangkitkan, dibawa ke padang mahsyar. Mereka berkata, teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ketika mereka sudah dibangkitkan dari lubang kubur, mereka menuju ke padang mahsyar untuk dihisap. Mereka tidak bisa lagi, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan oleh Allah sedikit pun, dan kamu tidak diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Kita hanya diberi balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia. Kalau perbuatan kita baik, balasannya ya baik. Kalau perbuatan kita menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah, maka azab yang akan kita terima luar biasa. Padahal teriakan itu hanya sekali saja. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Ayat 55. Sungguhnya penghuni surga hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Kan tadi tiupan sangkakala yang kedua, mereka dibangkitkan dari kubur.
menuju padang mahsyar. Di sana mereka tidak menerima balasan kecuali sesuai dengan perbuatan mereka selama hidup. Nah, yang perbuatannya baik, ibu jangan ngobrol ya bu, nanti nggak tahu apa yang saya terangkan. Jadi mereka dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Orang-orang yang mendapatkan surga, mereka bersenang-senang. Mereka bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Jadi orang yang di surga juga sibuk. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Mereka dan pasangan mereka. Apakah pasangan kita itu suami kita? Belum tentu, Bu. Memang suami, istri, anak, keluarga bisa berada dalam satu surga. Coba lihat dalam surat At-Tur ayat 21. Surah ke-52 ya At-Tur. Ayat 21. Ya, udah ketemu? Baca. Dicoba ibu sebelah sini baca lagi biar agak keras. Dan orang-orang yang beriman, ayat 21 At-Tur. Udah ketemu? Ya. Dan orang-orang yang beriman. Saya baca ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum fi wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Ya, dipertemukan oleh Allah kita dengan anak cucu kita di dalam surga. Mereka dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka, setiap orang terkait dengan apa yang dikerjakannya. Jadi jangan takut Bu, kalau kita mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan keimanan yang benar, kita bisa bersama-sama mereka nanti di surga. Allah tidak mengurangi pahala sedikit pun, semua dibalas sesuai perbuatannya. Jadi di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi apa yang mereka inginkan, semua buah-buahan ada. Mereka sedang menginginkan, saya kepingin sekali makan anggur. Ada anggur di hadapan. Yang paling kita inginkan apa, pada saat itu juga datang. Jadi orang yang di surga itu sibuk dengan keadaan mereka, dengan kebahagiaan dan kegembiraan mereka bersama pasangan-pasangannya. Pasangan ini bisa juga suaminya kalau kebetulan selama hidup dia imannya sama, perbuatannya, kesalehannya sama. Makanya seorang istri Bu, seorang istri itu sebenarnya luar biasa. Kalau dia mempunyai suami yang soleh, dia cukup taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suaminya. Dia tidak perlu melakukan yang sunat-sunat, cukup yang wajib-wajib aja. Sholat yang wajib, puasa yang wajib,
zakat kalau dia mampu. Pokoknya yang wajib-wajib, dia boleh masuk surga lewat pintu mana saja. Dia tidak perlu melakukan sholat tahajud, sholat duha, sholat apapun nggak perlu. Asal dia patuh sama suaminya yang benar. Kalau suaminya mengajak dia ke dalam kebenaran, suaminya tidak mempersekutukan Allah, dia tidak perlu puasa sunat Senin Kemis, nggak perlu. Tapi kalau dia mau menjalankan itu lebih bagus. Dia bisa masuk surga lewat pintu mana saja selama dia patuh pada Allah, patuh pada Rasulnya, dan taat kepada suaminya. Kenapa kebanyakan perempuan masuk neraka? Karena dia tidak patuh sama suaminya. Jarang wanita itu patuh taat sama suami, jarang. Suami memerintahkan ke kanan, dia ke kiri. Kalau uang belanja kurang sedikit aja udah cemberut. Seorang istri yang soleha, dia bisa mengetahui kemampuan suaminya. Apapun yang diberikan suaminya, selama itu adalah dari uang yang halal, dia terima dengan rasa syukur. Ya dia gunakan semampu dia. Dia mampunya beli tahu, ya beli tahu. Mampu beli ayam, ya beli ayam. Dia nggak akan ribut. Tapi jarang ya Bu, perempuan yang seperti itu. Perempuan itu sifatnya selalu kurang. Udah dikasih banyak juga masih kurang. Pengen banyak lagi. Ya, kok segini Bang? Kemarin kan bulan yang lalu kan segini. Nah, ini yang tidak baik. Jadi perempuan yang solehah bisa masuk surga lewat pintu mana saja selama dia patuh pada Allah, taat pada Allah, taat pada Rasul, patuh kepada suaminya. Selama suaminya mengajak dia di dalam kebenaran. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kepada mereka dikatakan, dan dikatakan kepada orang-orang yang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang yang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Nah, setelah orang-orang mukmin pada masuk surga, mereka sibuk di surga dengan pasangannya, mereka duduk berhadap-hadapan di dipan, mereka makan makanan yang ada di surga, dan Allah mengucapkan salam. Salam kepada mereka. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Tuhan mendatangi kita dengan mengucapkan salamun alaikum mir rabbir rahim. Ya, di surah Yasin kan gitu. Salamun alaikum, selamat atas kamu dari Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba bayangin, Allah mendatangi kita mengucapkan salam. Betapa bahagianya orang yang di surga. Dan pada saat itu disuruh berpisah orang-orang mujrimin, orang-orang yang berdosa dengan orang-orang yang mukmin. Dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang dimaksud menyembah setan itu mengikuti apa kata-kata setan, bukan menyembah kita sholat atau gimana, bukan. Kita mengikuti apa kata setan. Tersulut sedikit saja emosi kita ikuti. Kita marah, kita banting apa, kita marahin semua yang ada di rumah. Ya, jadi jangan mengikuti langkah setan, karena Allah sudah menyatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Setan selalu menggoda kita. Kita lagi enak-enak sholat, tiba-tiba kita ingat, waduh, tadi saya naruh duit di mana ya? Lagi sholat. Terus kadang-kadang kita, apalagi kalau pas lagi sholat, terus kedengeran hujan. Waduh, cucian. Nah, gimana? Mau dibatalkan apa diterusin sholatnya? Itulah setan menggoda.
Begitu azan terdengar, lari setan. Lari sambil terkentut-kentut, takut dia sama azan. Begitu azan selesai, dia datang lagi goda kita. Yang udah mau sholat, yang tadinya udah mau menyerahkan diri kepada Allah dengan mengucap Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dikilik kita. Ingatan kita dialihkan kepada yang lain-lain, bukan kepada Allah yang maha besar. Ingatan kita diingatkan bahwa tadi kita naruh kunci di mana ya? Terus tadi ada duit saya taruh di sana. Jadi supaya kita enggak khusyuk salatnya, itu selalu digoda sama setan. Makanya kalau kita udah mengatakan Allahu Akbar, pikiran kita hanya kepada Allah. Dia yang maha besar, semuanya kecil, apalagi setan, semua kecil. Kita harus bisa begitu. Terus kita baca iftitah, entah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, entah Allahumma ba'id baini wa baina min khatayaya kama. Apa doa iftitah yang kita baca? Kita maknai di dalam hati. Sungguh semua kita rasakan getaran-getaran dari bacaan itu yang kita khususkan hanya kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ingat Allah menjawab langsung. Ketika kita mengatakan segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seru sekalian Allah, seru sekalian alam, Allah menjawab kepada malaikat, dia berseru, lihatlah hambaku memujiku, engkaulah yang terpuji wahai hambaku. Allah menjawab hamdan ya abdi ketika kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab hamdan ya abdi, engkaulah yang terpuji wahai hambaku. Dibalikan pujian itu, kita memuji Allah, Allah balikan pujian itu untuk kita. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih maha penyayang, Allah mengatakan akan aku cukupkan afna ya abdi. Cuma ngasih catatan 10.45 selesai. Afna ya abdi, akan aku cukupkan kasih sayangku untukmu wahai hambaku. Dijawab setiap perkataan kita. Makanya baca Al-Fatihah nggak boleh salah. Jangan salah baca Al-Fatihah, karena itu dijawab sama Allah. Ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, engkau adalah raja di hari kemudian, wajadta ya abdi, engkau akan bertemu dengan aku wahai hambaku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku, maka apabila dia meminta kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Maka waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita boleh meminta. Tapi yang dikhawatirkan habis itu kita terus sujud, terus ruku, nggak baca ihdinas siratal mustaqim, karena kita pikir udah berdoa kan. Makanya jarang yang meminta di waktu itu. Sebenarnya boleh. Waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalnya kita minta ya Allah lindungi hamba, lindungi keluarga hamba, boleh. Dalam bahasa Arab juga boleh. Kalau dalam ruku kita boleh berdoa, tapi tidak boleh pakai bahasa Arab. Ya. Kemudian kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab yahdi ya abdi, kita memohon agar kita dibimbing kepada jalan yang lurus. Allah menjawab, mari aku tuntun engkau hambaku, mengikuti jalannya dia. Jadi Al-Fatihah itu dialog interaktif antara seorang hamba dengan Tuhannya. Luar biasa. Yuk kita kembali lagi. Walaqad adalla bilan katsiran hadhihi jahannamul lati 59, dan dikatakan kepada orang-orang kafir berpisah, udah ya 60, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam agar kamu tidak menyembah setan,
61. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalanku yang lurus. Dan sungguh iya, setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak mengerti? Setan itu kerjanya cuma menyesatkan kita, Bu. Kita udah mau benar, dia godain terus supaya kita ikutin dia. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan, udah 64. Masuklah ke dalamnya, maka hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena kamu telah mengingkarinya. Jadi kan dipisahkan tuh antara orang mukmin dengan orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa dimasukkan ke neraka, kata Allah, masuklah ke dalamnya karena engkau dulu mengingkarinya. Mereka tidak percaya bahwa perbuatan mereka akan membawa mereka kepada neraka. Pada hari itu, nah ini lagu ada ya, lagunya Chrisye. Yang Chrisye tidak bisa nyanyikan, jadi seumur hidup dia hanya nyanyikan sekali. Waktu rekaman dia nggak sanggup lagi nyanyikan karena terlalu terbawa perasaannya. Ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini aku kunci merapat mulutmu, wa tukallimuna aydihim, dan berkata tangan-tangan kamu, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki kamu dipakai kemana. Di situ Chrisye tidak bisa melanjutkan lagunya. Sejak saat itu dia tidak pernah meninggalkan sholat. Dia takut sekali. Lagu yang seperti itu membuatnya nggak bisa menyanyi. Lagu itu dikarang oleh Ismail Marzuki. Diambil dari surah Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulutmu rapat-rapat, tangan-tangan kamu yang berbicara, dan kakimu menjadi saksi kemana digunakan. Ya, kita nggak bisa lagi ngomong dengan mulut kita karena mulut kita suka berbohong. Tangan yang berbicara. Dipakai apa tangan ini? Kemana dipakai? Kaki ini bersaksi kemana dipakai jalan? Ke masjidkah? Ke majelis taklimkah? Atau ke tempat-tempat dugem? Atau ke mall atau kemana? Ke mall boleh ya Bu, orang asalnya jangan nggak ada keperluan ke mall. Ya, kalau ada perlu sih boleh aja. Tapi maksudnya dahulukan untuk menuntut ilmu. Seperti kita sekarang ada pengajian, kita dahulukan pengajian. Nanti kita mau ke mall setelah sholat zuhur. Jadi semua itu ada pertanggungjawabannya. Walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiya wala yarji'un. 66. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Ditutup mata kita. Kita berlomba-lomba jalan, mencari jalan, tapi kita nggak bisa melihat. Pada hari itu, bagi orang-orang yang berdosa, udah mulut dikunci, tangan bersaksi, kaki bersaksi, mata kita ditutup, tidak bisa kita melihat jalan. 67-nya, dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan dan juga tidak sanggup kembali. Sebenarnya mulainya dari jam berapa sih Bu? Kan menurut Ibu Isme jam 9.45 ya. Sekarang udah 10.45. Saya terus sampai 70 aja.
Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, seperti anak kecil lagi. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran tidak lain hanyalah pelajaran dari kitab yang jelas. Jadi Bu, kalau kita dipanjangkan umur kita, niscaya kita dikembalikan seperti anak kecil lagi. Kalau orang yang udah terlalu tua kan dia kembali kepada anak kecil, pikun. Dia nggak tahu apa yang dia kerjakan. Anak kecil kan nggak tahu apa yang dia kerjakan. Udah makan bilang belum makan. Sehingga yang hidup jadi agak repot. Nah, tapi kita nggak boleh memarahi, apalagi itu orang tua kita. Itulah ujian kesabaran kita. Jadi memang janji Allah, kalau seseorang dipanjangkan umurnya akan dikembalikan keadaannya seperti anak kecil lagi. 70. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran itu adalah kitab yang nyata, keterangan-keterangan dari Allah untuk kita lakukan, dan apa yang harus kita tidak lakukan. Jadi jangan sebenarnya umat Islam cuma cukup berpegang kepada Al-Quran dan hadis, dia akan selamat. Jangan kata ini, walaupun itu kata seorang ustadz, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, nggak perlu diikutin. Karena ustadz, orang alim itu ada dua. Ada yang husnul, ada yang su'ul. Ada ustadz yang benar-benar lurus, ada yang agak belok-belok. Ibu, sampai ayat 70 aja, dari ayat 41 tadi sampai ayat 70, berarti 30 ayat. Nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang selesai. Ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan Ibu, ada yang mau